Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azza man ata'ahu wattaqahu wa adzala man khalafa amrahu wa asahu wa khassa bil falah man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar wastahda. Ahmaduhu hamdan yamla'u ardahu wa samahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'budu bihaqqin siwahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa awahu wa qatafa atharahu wa tabaudahu amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah faqad faza man ata'ahu wa taqahu wa khasira wa khaba man kafara bihi wa asahu wa alamu annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min a'dhami sya'airid-din wa hamil muhimmat alal mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhabul iman. Wa qala ta'ala, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idza yaruna al'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada saat yang berbahagia ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita, maka ketika takwa Allah mengalir seirama dengan setiap nafas yang keluar dari paru-paru kita, seirama dengan setiap tetes keringat yang keluar dari pori-pori dan bahkan mengalir di dalam tubuh kita lewat darah. Ketika semuanya bersama, kompak, seiring dan sejalan menuju takwa Allah, maka tercapailah kehidupan yang hakiki. Sukses dunia, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia dunia, dan bahagia pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan bahkan dari abad ke abad, selalu terjadi silang pendapat, selisih pendapat antar manusia yang menentukan bahwa dirinya adalah orang yang mengerti tentang Allah,
tahu tentang Allah, dan bahkan setiap zaman, setiap pulau, setiap waktu akan selalu terjadi pergulatan manusia untuk mencari kebenaran diri, mencapai kesempurnaan di dalam pengetahuan tentang ketuhanan atau tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan ada di antara manusia yang mengambil selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan-Tuhan yang lain. Yuhibbunahum kahubbillah. Dan mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu, Tuhan yang banyak itu, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa naluri untuk mencari Allah, naluri untuk mencari Tuhan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Sehingga di dalam hal menentukan siapakah Allah yang sebenarnya, ini banyak pendapat, banyak pemikiran, muncul banyak pengetahuan yang semuanya ditujukan untuk mencari jati diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu lingkungannya adalah penyembah berhala. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kebenaran, mencari hakikat daripada Allah Subhanahu yang sesungguhnya. Sehingga perjalanan beliau untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Betapa sulitnya perjalanan beliau di dalam hal mencari Tuhan, sementara lingkungannya, raja yang namanya Raja Namrud, sudah mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena sebenarnya adalah keinginan beliau untuk mencari Tuhan karena belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga Namrud mengatakan dirinya Tuhan itu karena pencapaian-pencapaian yang dia miliki. Sehingga ketika itu diciptakanlah sebuah berhala, sebuah patung yang besar, yang menggambarkan bahwa patung tersebut seolah-olah gambar daripada Namrud yang sedang berkuasa dan dia dipertuhankan oleh umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam penemuannya bahwa semua yang ada di muka bumi ini ada yang menciptakan, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim menyebut bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam perjalanan berikut, karena satu generasi ke generasi yang berikutnya, yang katanya kemudian setiap generasi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janjinya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan diberi seorang pembimbing nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Tapi faktanya bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap generasi selalu disepelekan. Hal tersebut terjadi karena pencapaian daripada umat tersebut sudah mencapai taraf yang lebih tinggi menurut dia.
sedangkan Nabi yang diutus kemudian lebih mudah, walaupun sebenarnya sudah diberi pengetahuan, dibekali pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga banyaklah kemudian kepercayaan-kepercayaan yang muncul dalam diri manusia di dalam hal mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemikiran-pemikiran manusia kemudian muncul banyak agama di muka bumi ini. Kita kenal dengan agama Hindu. Ada pula yang namanya agama Buddha. Ada pula agama-agama yang lain, Zoroaster dan seterusnya. Ini semuanya adalah naluri daripada manusia di dalam hal untuk mencapai, untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala-galanya di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terjadilah kemudian penggambaran-penggambaran dalam diri dewa-dewa yang diciptakan oleh manusia. Ini semuanya adalah merupakan naluri ketuhanan yang dimiliki oleh setiap makhluk yang namanya manusia dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untunglah kemudian kita sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sekaligus diberi bimbingan, pagar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya surat Al-Ikhlas adalah merupakan kunci mati, sumber daripada tauhid, sumber daripada kepercayaan kita mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Total. Allah tidak punya anak. Allah tidak membutuhkan syarikat. Allah tidak membutuhkan pembantu-pembantu dan seterusnya. Allah tidak membutuhkan apapun di muka bumi ini, tapi Allah selalu memberi kepada makhluk yang namanya manusia. Pemahaman tentang tauhid selalu diberikan Allah kepada manusia. Tapi seringkali manusia itu sendiri kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut menjadi pemikiran-pemikiran yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah sekelumit dari perjalanan manusia di dalam pencarian beliau, dalam pencarian manusia untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita pahami bahwa pencarian tentang Allah, pencarian tentang Tuhan adalah naluri dari setiap makhluk yang namanya manusia. Dan kita bersyukur, kita beruntung, kita punya seorang Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agamanya yang begitu simpel, begitu mudah dipahami oleh siapapun yang betul-betul ingin mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini, yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat ini, senantiasa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menemukan dan selalu menemukan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang seluas-luasnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terselamatkan di dunia ini dan selamat pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت لهم الأسباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم.
innahu wal ghafurur rahim.